Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Kita bertemu kembali pada hari ini. Dan sebelum adik-adik memulai akan kegiatan pembelajaran, kita akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya kita nyanyikan pujian Ku Pandang Wajahmu dan berseru. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini, sebelum memulai akan kegiatan kami, terlebih khusus seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim, Tuhan mari memberkati kami, karena kami akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar biarlah sama-sama kami bisa memahami firman Tuhan, terlebih khusus seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut firman ini dengan penuh sukacita. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman hari ini dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-56. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupnya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Nah, adik-adik, demikian bacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini, ya. Yesus lahir itu untuk kita semua, dan Yesus mati juga untuk kita semua. Ya, jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, ia lahir di
Bethlehem, di sebuah kandang. Bayangkan adik-adik, seorang yang memiliki kuasa, dia datang di dunia ini, dia lahir di tempat yang hina. Itu melambangkan bahwa apa? Yesus meninggalkan semuanya, dan ketika ia datang di sini di dunia, ia mau menjadi serupa dengan manusia. Sehingga apa yang menjadi tugasnya, ia bisa menjalankannya dengan baik. Nah, hari ini sampai pada puncaknya, Yesus harus menjalankan tugasnya, yaitu ia disalibkan. Bahkan kemarin adik-adik sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Miss Evi tentang peristiwa bagaimana Yesus disalibkan. Di sana ada seorang yang membantu, yaitu Simon dari Kirene. Ia dipaksa. Ya, ketika kita membantu orang, jangan dengan paksaan, tetapi dengan kerelaan hati kita membantu orang. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Ya, nah hari ini Yesus mengalami kematian di atas kayu salib. Ya, Kak Daud mau menyampaikan bahwa mengapa Yesus harus mati, mengapa Yesus harus disalibkan. Ya, dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang kedua berkata, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosa. Dosa ini menjadi pemisah sehingga manusia tidak bisa datang kepada Tuhan Allah karena ada dosa. Nah, tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk mempersatukan kembali, mempererat kembali hubungan yang terputus, yaitu Allah dengan manusia, manusia dengan manusia. Supaya manusia bisa datang kepada Tuhan Allah, manusia bisa datang kepada manusia. Mereka bisa saling berinteraksi satu sama yang lain. Itulah tujuan Allah datang ke dunia. Ia punya kasih yang besar kepada kakak dan juga kepada adik-adik. Ia tidak mau kita manusia ini jauh daripada Allah, sehingga ia harus mengosongkan dirinya menjadi manusia, datang di dunia ini untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita. Nah, ada banyak peristiwa yang terjadi ketika Yesus mati. Yang pertama, kegelapan meliputi selama 3 jam, jam 12, jam 1, jam 2, dan jam 3. Kegelapan meliputi bumi. Kemudian yang kedua, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Kemudian kuburan-kuburan itu terbelah dan orang-orang yang mati itu menjadi bangkit. Ya, nah di situ kita bisa melihat bahwa peristiwa kematian ini membawa kita kepada satu kematian juga, bahwa kita pun hidup ini tidak ada yang kekal, kita pasti akan mati. Ya, tetapi ketika kita mengalami kematian, kita jangan pernah takut. Kenapa? Daud bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab siapa? Tuhan beserta kita. Di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan ada di sana. Sehingga ketika Tuhan datang, orang yang mati dibangkitkan terlebih dahulu menyongsong kedatangan Tuhan. Kita yang hidup bagaimana? Tubuh kita diubah. Kita juga diangkat untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kematian Tuhan Yesus ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kita manusia ini, kita pun hidup tidak kekal. Kita juga pasti akan mati. Nah, ketika kita masih hidup ini, marilah kita mempergunakan kita punya hidup ini sebaik-baiknya. Paulus bilang apa? Hidup itu harus memberi buah. Di sekolah kita harus mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru-guru, mengerjakan setiap tugas-tugas tepat waktu. Ketika kita disuruh datang ke sekolah, kita mempergunakan hidup kita ini sebaik-baiknya. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena itu tetap semangat, ya, jangan pernah menyerah, kejar terus cita-cita adik-adik. Tapi ingat, andalkan Tuhan di dalam setiap kegiatan-kegiatan adik-adik. Karena apa? Tuhan berjanji masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, yang datang ke dunia, yang memiliki kasih untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga hidup kami ini
milik Engkau Tuhan, dan kami tidak hidup di dalam kebinasaan. Berkati seluruh siswa-siswi, adik-adik SD Kristen Elim yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan penuhi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah itu menjadi bekal, tertanam dan tertabur dalam hati batin, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh aktivitas mereka hanya di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Dari pagi, siang sampai dengan malam hari, kami percaya bahwa seluruh aktivitas mereka ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan semata. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sobat dan sahabat bagi anak-anak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jingle bell, bell, bell.